Saya sendiri karena sebenarnya di rapat dengan pendapat untuk yang diajukan hari ini, jujur saja bahwa saya tidak terlalu memahami apa yang terjadi di lapangan, tetapi mudah-mudahan sebentar nanti yang memberikan kejelasan dan berkepentingan tentu bisa memberikan keterangan. Tidak terlalu memahami juga ini kasus di lapangan. Tapi sebelum terjadi insiden di lapangan, sempat saya telepon ini Pak Camat ada kekeliruan yang Pak Camat lakukan. Dia bilang, kekeliruan apa itu Om? Saya bilang, ada pelanggaran undang-undang pemerintahan desa sini. Artinya Bapak ini selaku camat hanya PLT, ya kan? Makanya saya bilang cari baiknya lah bagaimana buat ini supaya aman. Makanya waktu demo apa saya tidak hadir. Saya bilang kalau saya demo itu akan mengkasak netral kanan, tidak ada boleh gomennya. Ya, jadi saya juga diundang, saya bilang bagaimana ya? Ini goa asal mau ribut lagi. Jadi otomatis kalau saya tidak, saya baca dengan undang-undang apa yang disampaikan oleh kemandangan saya lewat media, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PLT desa itu ada. Saya sempat juga telepon, bahwa saya baca ini statement bupati baik dari kepala dinas PMD, bahwa PLT itu tidak boleh merubah, itu berdasarkan undang-undang. Dia merubah, melantik ini segala macam apa namanya itu perangkat desa tidak boleh. Apalagi ini saya lihat ada sekdes yang sudah pensiun masih jadi PLT, itu sebenarnya tidak boleh. Bagaimana ini kan bapak-bapak tahun semua ya, terkait dengan undang-undang pemerintahan desa sebenarnya saya kurang memahami. Tapi kalau berbicara masalah hukum perdata pidana itu bidang saya. Jadi sekarang saya bilang begini, sempat saya telepon kok wakil bupati, kenapa ribut? Ya. Kenapa terlalu lama ini PLT desa, kenapa tidak ada pemilihan? Kalau saya bandingkan ini dengan kabupaten-kabupaten lain, ini sampai PLT sampai ke 1 tahun itu berapa? Ada apa ini sebenarnya? Mohon maaf ini kemandangan ini kepada PMD. Ada apa? Apakah ada unsur politik lagi nanti? Gitu. Terlalu lama ini. Ya, jadi mohon maaf ini alangkah bagusnya ini diperbaiki. Goa ini kita yang mampu di antara seluruh kabupaten di seluruh provinsi selatan. Hanya goa yang seperti ini. Coba ini. Bagaimana goa ini dikenal? Torsor namanya di mana-mana. Saya ditanya sampai di orang Bone itu kabupaten Bone, kenapa itu mereka? Kelompok ini mungkin terlalu lama ini PLT-nya kan tidak dilakukan pemilihan kepala desa. Itu kan, iya, saya tahu sendiri itu sebenarnya, ya tapi itu kan rahasia pemerintahan kan, ya tidak perlu diungkap, ya. Itu saya tidak mau lihat lagi goa ini ribu-ribu hanya seorang pemerintahan seperti ini, ya. Artinya kalau kemarin itu waktu saya dipanggil demo-demo, saya bilang saya tidak mau lagi turun di lapangan. Sudah lama saya turun di lapangan, baik di Jakarta, baik di sini di Bone apa, ya di sini di Goa terjadi pembakaran apa segala macam, penyerangan ke bupati. Saya bimbing, saya tidak mau lagi begitu. Saya mau lihat Goa ini adil, itu bersaudara. Apalagi inspektorat ini semua ini kemandangan saya, ini PMD kemandangan saya juga ini. Semua. Makanya saya bilang, siapa lagi jadi lawan di sini? Tidak boleh lah. Gitu. Ya, jadi maksud saya begitu Pak Ketua. Ya, barangkali ada masukannya di beliau atau apa. Ya, saya juga dia statementnya di media ini beliau ini kepada SPMD itu menyalahkan PLT. Sempat saya kirim ini.
Pak Camat ini ada pelanggaran. Cuma saya tidak jelaskan pelanggaran apa. Satu hari sudah ditatangani Pak Camat SK-nya itu PLT di sana sudah ada sama saya. Tapi saya kan tidak berkomentar banyak gitu. Jadi sampai situ dulu sementara Pak Pimpinan. Baik, pada saat ini Bapak Camat Palangga. Untuk itu saya berikan kesempatan untuk PLT untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang terjadi di Jenitor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang RDP Komisi 1 DPRD Kabupaten Goa, yang kami hormati Pak Kadis PMD serta seluruh jajaran, yang kami hormati Pak Kepala BKPSDM Kabupaten Goa, yang kami hormati Kepala Inspektorat Kabupaten Goa, yang kami hormati pendamping pengajuan RDP, yang kami hormati para sekretaris desa yang terhormati, Pak Ketua BPD beserta seluruh jajaran anggota BPD, hadirin dan hadirat yang sangat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama puji syukur tentu kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayah dan karunia hari ini kita berkumpul bersama untuk mencari solusi mengenai permasalahan polemik perpanjangan masa tugas sekretaris desa dan pergantian perangkat desa di desa Jenitor. Perlu kami sampaikan bahwa akan melihat tinjauan secara hukum regulasi yang ada di negara kita sampai dengan peraturan yang ada di tingkat kabupaten mengenai masalah perpanjangan sekretaris desa ini. Memang menurut kami regulasi yang ada itu ambigu, Pak, antara Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ambigunya karena yang satu dipersoalkan tentang kapasitasnya sebagai aparat sipil negara yang sudah berakhir di usia 58 tahun, tetapi di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 perangkat desa termasuk sekdes, perangkat kewilayahan dan perangkat teknis ambang batas usia pengabdian itu 60 tahun. Sehingga di antara undang-undang ini ada yang melekat juga, yang kami perlu sampaikan kepada Bapak Pimpinan bahwa di sekdes itu ada 2 SK yang melekat kepada mereka, surat keputusan. Yang pertama, surat keputusan sebagai aparatur sipil negara, dan yang kedua, surat keputusan sebagai perangkat desa. Oleh karena itu, ambigu dua undang-undang yang melekat di sekretaris desa ini, kami mengambil kajian dari Pusat Bimbingan Teknis Padira yang membahas atau mengkaji tentang 2 undang-undang ini maupun turunannya. Di situ dikatakan bahwa berbeda masa pensiun dengan masa jabatan sebagai perangkat desa, dan sekdes bisa menjabat sebagai perangkat desa sampai dengan umur 60 tahun dengan status non PNS. Itu kajian dari Padira, Padepokan Literasi Nusantara. Jadi tidak ada kajian-kajian yang ditemukan yang mengatakan bahwa sekdes harus berhenti di usia 50 tahun, 58 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Itu pemahaman kami. Akan tetapi kami sebagai suatu lembaga yang mempunyai hierarki juga tentunya selalu meminta pendapat dari instansi di atas kami, meminta rekomendasi, dan saya bersyukur ada RDP pada hari ini. Kalau bisa ada kesimpulan dan rekomendasi diberikan oleh hasil RDP ini, akan kami jadikan sebagai rujukan untuk
proses pembuatan atau revisi surat keputusan itu, karena di diktum terakhir dan setiap surat keputusan itu ada dikatakan apabila terjadi kekeliruan di belakang hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tetapi di dalam konsideran menimbang selalu ada dasar perubahan setiap pesta itu. Apakah keputusan pengadilan, apakah surat dari instansi yang ada di atasnya, ataupun rekomendasi hasil RDP pada hari ini. Itu kami jadikan sebagai dasar dalam perubahan jika diperlukan. Karena kami tidak mau mengambil keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Karena jelas sekali di situ, Pak, perangkat desa itu ada 3 hal yang bisa memberhentikan perangkat desa. Yang pertama, meninggal dunia, diberhentikan, atau atas permintaan sendiri. Yang diberhentikan ini 3 hal juga, Pak. Yang pertama, dia berusia 60 tahun, dia tidak layak lagi, dan dia tersangkut masalah pidana. Oleh karena itu, di antara semua persyaratan di Undang-Undang nomor 6 itu maupun turunnya, Permendagri nomor 67 tahun 2017 maupun di Pergub juga, tidak ada yang spesifik yang mengatakan bahwa kalau sudah pensiun itu selaku ASN maka dia harus berhenti juga sebagai perangkat desa. Nah, itu yang kami cari-cari di semua regulasi yang ada, mulai dari pusat sampai dengan di daerah ini, tidak ada yang secara spesifik, sehingga kami tidak dapat mengambil langkah yang tentunya bertentangan dengan regulasi yang ada, baik itu di tingkat pusat maupun regulasi yang ada di daerah. Jadi oleh karena itu mohon pencerahannya juga, misalnya ada kekeliruan di dalamnya, mohon ditujukan sebagai dasar kami untuk melakukan revisi, karena tidak ditutup juga kemungkinan untuk dilakukan revisi atau perubahan jika terdapat kekeliruan. Namanya istilah hukumnya back revisi. Jadi itu dilakukan revisi. Jadi kontra deus actus, saya yang mengambil keputusan untuk membuat SK, kontra deus actusnya saya juga yang harus merubah SK tersebut sesuai dengan kewenangan saya, ataupun pengadilan yang harus merubah surat keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Sedangkan untuk pergantian perlu kami jelaskan bahwa memang ada 1 orang, Pak, saya ganti di situ. Diberhentikan mau bukan diganti, tidak ada pergantian di sini, Pak. Yang ada yaitu pengosongan dan pemberhentian. Ada 1 orang perangkat desa yang kami berhentikan karena sesuai dengan regulasi yang ada, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Permendagri nomor 67 tahun 2017, dan Peraturan Bupati nomor 21 nomor tahun 2016 yang mengatakan bahwa apabila ada perangkat desa yang usianya sudah lebih daripada 60 tahun maka akan diganti, karena akan berimplikasi hukum pada penganggaran. Kalau kami menganggarkan atau menggaji, memberikan penghasilan tetap terhadap perangkat desa yang sudah melebihi batas usia 60 tahun, maka implikasi hukumnya ada, Pak. Saya kira kami akan bermasalah dengan BPK, bermasalah dengan APH jika kami tetap melakukan memberikan penghasilan tetap kepada perangkat desa yang sudah melebihi 60 tahun. Saya kira itu, Pak, dan kami membawa berkas-berkas juga, berkas pemberhentian perangkat desa tersebut dan pengisian. Saya kira tidak ada istilah penggantian di sini, tapi pengisian. Saya sudah berkonsultasi dengan Pak Kadis PMD, apakah bisa dilakukan pengisian jabatan atau tidak. Beliau mengatakan bahwa bisa dilakukan pengisian jabatan. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, sebelum bicara beliau ini, ada tambahan sedikit. Sebentar. Berhubungan dengan ini. Sebentar. Ya, baik. Sebelum saya serahkan kembali, saya tanya Pak Camat, yang diberhentikan itu karena usianya sudah di atas 60 tahun, jabatannya di desa Kaur Umum. Siap. Oh gitu. Sudah ada penggantinya? Sudah ada. Oh gitu.
Ya, baik, silakan. Bagi izin Pak, pimpinan pengisian, bukan pergantian. Seandainya beliau masih menjabat, kemudian kita masuk ke modal lain, itu namanya pergantian. Tetapi kalau kosong, diisi Pak. Iya, maksudnya mungkin ada dua kata di sini yang biasanya ada keliru gitu. Pengisian tapi sudah ada bagian diisi berarti menggantikan karena jabatannya. Jadi kemarin tadi kan Pak Camat jelaskan bahwa dia berhenti karena memang usianya sudah di atas 60 tahun, itu sudah kena aturan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Desa. Para desa itu maksimal 60 tahun kalau tidak salah. Nah, Pak Camat sekarang melakukan pengisian untuk mengisi jabatan itu, tapi sudah ada yang mengisi. Kan diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa bahwa PLT desa itu tidak boleh mengganti namanya itu perangkat. Dilemanya tidak ada kepala desa aktif definitif. Ini akan banyak terjadi di lapangan, bukan saja pelanggar. Karena ada penundaan pemilihan kepala desa. Bagaimana dengan kepala desa, kepala dusun yang meninggal? Bagaimana kepala sekdes yang habis sudah pensiun? Sementara PLT desa di situ yang bertindak secara camat. Begitu dia melakukan revisi, penggantian segala macam, pasti melanggar undang-undang. Karena bukan Pak Camat ini bukan desa definitif. Makanya saya bilang dilema ini akan terjadi ini. Bukan saja pelanggar tapi banyak. Iya. Terkait pemilihan desa pasti ada juga aturannya. Kenapa tidak dilakukan aturan pemilihan kepala desa? Karena ada pemilihan yang lebih besar daripada pemilihan kepala desa. Ditunda dulu sementara. Ini nah. Ya nanti tahun bulan 11 pemilihan bupati pasti tertunda lagi pemilihan desa. Coba, makanya saya bilang yang harus ambil inisiatif ini adalah pemerintahan desa. Kasihan camatnya yang dibawa di lapangan, di gunung mengumpulkan preman apa segala macam. Kasihan kan? Padahal dia melakukan kebijakan sebenarnya, kebaikan demi untuk mengamankan menjalankan pemerintahan di lapangan. Coba ini. Maka saya bilang kalau selalu disalahkan ini di lapangan, kasihan itu camatnya. Kalau saya jadi camat di Bobo mengumpulkan begini preman ngumpul saja. Gitu. Kan yang salah pertama ini, ya, maaf ini ada Pemda tidak melakukan pemilihan desa, gitu. Sebenarnya di situ kesalahannya, Pak Camat bertindak melanggar aturan. Iya, baik. Ya, oke. Sepertinya ini yang disampaikan Bapak bahwa terjadinya proses ini karena pilkades yang tertunda. Izin. Jadi ini ada gejolak tetap ini permasalahan tentang kapasitas sekdes ini sebagai perangkat desa dan sebagai ASN. Jadi di aturan itu baik itu di Undang-Undang Nomor 6 2014 Pasal 118 itu dimungkinkan bagi sekdes ini untuk dimutasi beralih ke OPD. Bahkan di tahun 1999 Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan desa otonomi daerah atau Undang-Undang otonomi daerah, di situ bahkan usia sekdes atau masa jabatan sekdes itu yang ditetapkan dalam Perdes 56 tahun sampai dengan 63 tahun. Kita bisa bayangkan kalau itu berlaku surut, maka di usia 56 tahun ini sekdes harus berhenti sesuai dengan peraturan desa sebagai perangkat desa, tetapi ASN-nya tetap 58 tahun. Maka kebijakan yang diambil pada saat itu, maka sekdes bisa beralih ke kecamatan atau SKPD lain. Jadi ini juga terjadi di Jawa, Pak Karen. Jadi ini juga terjadi di Jawa dan di semua daerah di desa. Sepanjang sekdes itu ada di desa, maka dia akan berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, karena kapasitas mereka yang dua ini sebagai perangkat desa dan sebagai ASN.
di usia pensiun. Jadi menurut kajian yang saya sudah sebutkan tadi dari Padepokan Literasi Nusantara, bahwa sekdes itu pensiun dan hak-haknya sebagai aparatur sipil negara diberhentikan. Baik itu hak untuk dimutasi, hak untuk mendapatkan tunjangan, hak untuk dipromosi. Tetapi sebagai perangkat desa mereka tetap sampai 60 tahun sampai dengan 60 tahun dengan status non PNS. Jadi itu berdasarkan kajian, dan sampai sekarang kajian pembanding atau komparasi dari kajian Palira tersebut belum kami dapatkan, sehingga kami mengambil kajian dari tersebut. Dan pada saat Pak Sekjen dari Kemendes pernah datang di Kampung Lewakau, staf kami pernah menanyakan, Pak Sekjen, di tempat kami ini akan berakhir sekretaris desa sebagai ASN, bagaimana tindak lanjut tersebut, apakah dipensiunkan atau diberhentikan sebagai perangkat desa, atau tetap berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2012 untuk dilanjutkan sampai dengan 60 tahun. Dan beliau pada saat itu mengatakan dilanjutkan sampai 60 tahun. Tapi itu secara verbal, tidak ada secara tertulis, jadi tidak bisa diajukan, dijadikan acuan sebagai bentuk payung untuk menjadikan dasar dalam pembuatan naskah. Saya kira begitu Pak, terima kasih. Oke, ada tambahan dari KSPT? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala BKPSDM, Pak Camat sekaligus PLT Desa Deneta Lasak dan seluruh perangkatnya sampai hadir, teman-teman dan pembawa aspirasi, seluruh hadirin yang kami hormati, kami banggakan. Izinkan saya Bapak Pimpinan untuk menyampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi oleh baik pembawa aspirasi maupun selaku camat selaku PLT Kepala Desa, pertama menyampaikan bahwa ya betul juga apa disampaikan tadi oleh Pak Camat bahwa tidak nyambung dengan definitif dan PLT sehingga terjadi permasalahan ini. Siapapun pejabat kalau memang ada permasalahan dari ruang umpamanya misalnya tetap juga ada masalah. Jadi kembali ke ya sepanjang itu aturan jelas. Terkait apa yang disampaikan tadi oleh Pak Camat selaku PLT Kepala Desa, jadi perlu dulu saya sampaikan bahwa di dalam aturan yang ada itu mengatakan bahwa Dekades itu dapat dilaksanakan secara bergelombang, paling banyak 3 kali dalam satu periode masa jabatan. Karena di undang-undang yang ada ini 6 tahun masa jabatan kepala desa, maka maksimal dapat dilakukan pilkades itu secara serentak 3 kali Om. Di antaranya kemudian kedua ya kemampuan anggaran yang ada, karena ini namanya serentak, bisa jadi ya konsekuensi dari anggaran butuh anggaran yang perlu diestimasi yang tepat sehingga ada perencanaan. Entah tahun ini, entah tahun depan, sesuai dengan apa disampaikan tadi oleh beliau bahwa kalau ada pemilihan lebih tinggi di atasnya maka otomatis di bawahnya ya benar. Nah, ketepatan waktu kapan dan tanggal dan kapan dilaksanakannya ya saya kebawaan ya kami belum bisa menyampaikan juga bahwa besoklah atau lusa lah, jelas ini salah satu di antaranya. Kemudian kemampuan pemerintah daerah untuk mengisi itu kekosongan baik dalam bentuk PLT. Jadi itu yang saya mengatakan bahwa baik PLT maupun definitif, ketika tidak ada permasalahan dalam menjalankan pemerintahan, tidak ada juga itu keseruan di lapangan. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Camat, kami juga selaku OPD yang tujuannya membidangi, membina dan memfasilitasi desa, menyampaikan bahwa regulasi tentang pengisian perangkat desa apa yang disampaikan tadi oleh Pak Camat.
ada Perpuk 201 tahun 2016 tentang tata laksana organisasi desa, ada undang-undang desa, ada Permendagri 67 tahun 2017. Tetapi Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa ASN yang dipermasalahkan ini, sek perangkat desa yang dipermasalahkan ini adalah status ASN yang menurut pemahaman kami bahwa status ASN ini mereka diangkat langsung berdasarkan PP 45 tahun 2007. Sehingga Bapak pimpinan sidang yang terhormat, sehingga menurut kami bahwa ya masa pensiun ASN, karena mereka include ASN-nya dengan jabatannya, ikut juga dengan ketentuan masa pensiun ASN. Maka ketika ya kita pensiun, ya itu yang kami mau tanya juga ke Pak Camat. Ketika orang pensiun di ASN, apakah itu jabatan tinggal? Karena umumnya yang ada, apapun kita jabatannya, baik di mana ketika itu ASN-nya hilang juga sesuai aturan pensiun, ikut juga jabatan hilang, berhenti juga. Maka muncullah undang-undang atau undang-undang desa, muncullah Permendagri 67 tahun 2017 yang memberikan catatan cara pengisian perangkat desa yang di dalamnya sekian poin. Umur 20 sampai dengan 42 tahun pimpinan sidang yang terhormat. Di kata terakhir juga Bapak mengatakan batas usia pensiunnya 60 tahun. Ini yang kami pahami, bahwa yang diatur oleh undang-undang tentang desa ini, tentang Permendagri ini, tentang Per 21 ini, ya perangkat desa diamanahkan oleh Ibu atau Ibu Camat Palangga menjadi Ketua PKK Desa di Megalasa. Saya kira apa yang disampaikan terkait Sekdes sudah mulai kelihatan untuk kita semua, untuk kita jadikan introspeksi dan bahan pembelajaran perbaikan ke depan. Namun dalam hal ini saya melihat yang hadir ada keluarga saya, ada salah satu staf di sini Pak Jayus Liana yang tidak sempat dibahas. Sementara ini yang menjadi topik pemberitaan, mulai dari berita pertama sampai berita hari ini, misalnya ada hari ini bahwa beliau diberhentikan. Oleh karena itu kebetulan hadir juga keluarganya. Sebelum saya masuk ke sini, salah satu tokoh yang merupakan keluarga dari salah satu staf Aji Luciana menyampaikan kepada saya, Intan, kenapa Aji Yus dikeluarkan? Saya bilang tidak dikeluarkan, karena saya melihat dari surat di RDP itu bahwa ada dua topik yang akan dibahas adalah pengangkatan dan pemberhentian. Kalau persoalan pengisian paru umum itu sudah jelas. Terusnya sudah mencapai umur 60 tahun itu sudah merupakan harga mati bahwa harus segera diisi dan diberhentikan. Tetapi ini sebenarnya ada yang keliru di sini, bahwa sebenarnya yang menjadi topik pembahasan itu dan yang diberitakan media adalah korbannya yang dikeluarkan, yang diberhentikan, yang diskriminasi dan semacamnya itu adalah Ibu Haja Yusiana yang kebetulan hadir. Tentu kehadiran beliau ini mendengarkan secara seksama selaku pembuat SK Bapak Camat Palangga. Apakah karena kita tahu bahwa setiap tahun SK itu diperbaharui untuk penggajian, untuk pertanggungjawaban bendahara dalam mengalokasikan dana di desa terkait honor-honor dan semacamnya, sehingga di setiap tahun penganggaran ada SK untuk sebagai bukti LPJ dari bendahara kita yang ada di desa. Oleh karena itu kami meminta kepada Bapak Camat Palangga untuk menjelaskan terkait Ibu Haja Yusliana ini seperti apa, sehingga beliau sempat menangis ke saya tidak di-SK-kan lagi. Ini saya mewakili dia karena dia juga bagian keluarga saya, harus juga dituntaskan hari ini pembahasannya. Dan kami mohon kepada Bapak Camat Palangga menjelaskan sejauh mana pemberhentian beliau dan apakah memang beliau didepak dari kantor desa. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dimaksud tadi. Hah? Bukan yang dimaksud pengisian tadi? Bukan.
Jadi izin Pak. Tunggu. Maksudnya kan tadi ada penjelasan bahwa Ada yang diberhentikan. bukan diberhentikan. Ada yang diberhentikan, tapi dilakukan pengisian. Izin menjelaskan Pak. Ada diberhentikan. Di sini kayak gini. Supaya kelihatan. Iya. Bicara. Supaya terang tuh, supaya terang benderang. Tunggu dulu. Iya. Maksudnya kan, Iya. termasuk ini. Izin menjelaskan. Baik, untuk lebih jelasnya saya serahkan kembali ke Pak Camat. Makasih. Ini nih ya. Iya. Tidak dikenal juga ini kan. Jadi begini Pak, kami mengambil tindakan semua dengan regulasi. Kami sudah menjelaskan tadi bahwa ada satu orang kami berhentikan karena usianya 60 tahun dan sebagai selaku orang yang menjabat di organisasi pemerintahan, kita tahu bersama bahwa semuanya harus ada administrasi, berkas, SK, segala macam. Jadi kami mengeluarkan SK pemberhentian kepada saudari Siti Rosmia dari jabatan ketua umum, alasannya karena usianya lebih 60 tahun dan kami berikan tembusan SK ini ada apa namanya SK ini kami berikan juga kepada yang bersangkutan. Jadi sekarang pertanyaannya kepada saudara Ibu, apakah Ibu tidak masuk kantor? Masuk Pak, tapi begini. Tunggu dulu. Masuk Pak. Apakah Ibu dapat SK pemberhentian? Tidak, sampai saat ini saya tidak melihat dan mereka baru tunjuk-tunjuk antara Enggak. Enggak. Semua itu SK pemberhentian Bu, itu harus ada di kepada yang bersangkutan diberikan. Tidak pernah Pak, sampai saat ini. Jadi kenapa Ibu mengatakan Ibu diberhentikan? Begini Pak, saya kan lihat di SK yang tertera bahwasanya tidak ada nama saya di dalam. Makanya saya pertanyakan, Andika kenapa tidak ada nama saya di dalam? Sementara saya masih aktif. Ya, jadi begini. Saya masih aktif. Tapi menurut pemahaman kami di desa itu ada 2 SK, satu SK pejabat teknis dan perangkat teknis dan perangkat kewilayahan, dan ada juga SK khusus untuk staf. Iya. Ibu kan staf, Iya. jadi tidak boleh bergabung SK-nya dengan SK perangkat teknis dengan Iya. perangkat kewilayahan. Begini Pak, pada saat bulan 1 2024 itu saya masih bertiga menandatangani sebagai staf. Mita, Bahtiar Dengeba dengan saya. Setelah ada SK yang terjadi karena ada salah seorang anggota atau tokoh masyarakat yang tidak mau menandatangani berkasnya sehubungan dengan SK pas sementara ada PLT Pak Camat. Nah, makanya pada saat itu terbitlah SK yang saya tidak tahu Pak. Nanti setelah ada di media, saya ditelepon, saya dikasih lihat, Haji, pensiun kita, kenapa tidak ada nama di sini? Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa SK itu ada SK perangkat teknis, perangkat kewilayahan, SK staf. Ibu itu coba dikasih lihat tabir pimpinan. Iya, saya. Usiaku sama dengan ini Mbak, masih sama, 50 lebih, sama dengan kepala dusun yang diangkat. Tapi namaku yang tidak ada, ini namaku yang dipersoalkan Pak. Jangan Bapak Sulmo, pada usia 60 tahun. Istilahnya saya seumuran dengan kepala dusun yang diangkat Pak. Ini SK juga saya tahu setelah ada media yang berikan saya, makanya saya belum mau bicara. Jangan karena saya tidak ada apa-apanya di desa Pak. Saya bukan siapa-siapa. Terus saya mau dikasih begini. Saya tanya Pak pemerintahan, Andika, andai namaku kau selip di sini, saya juga tidak mempertanyakan seperti ini. Saya masih aktif. Saya seumuran dengan Bahtiar dengan Bapak sama-sama staf yang diangkat menjadi dusun, yang tanpa sepengetahuan BPD, tanpa sepengetahuan masyarakat dusun Tonggol. Ini yang saya cari Pak. Jadi berikan juga saya kebijakan Pak untuk bicara. Itulah. Makanya saya bilang Pak, yang saya pertanyakan nama saya. Kenapa tidak ada dilampirkan di situ? Apakah ini staf yang sudah tidak layak dipakai? Sementara umur saya belum bisa Pak.
Saya seumuran dengan Dengemba. Kita lihat fisiknya Mas Dengemba yang sementara diangkat jadi dusun. Masyarakat pada bilang, Kia Jin, sakit kapan Dengemba kodong kalau datang di bawah tangan tanda tangan angkat di tangannya. Saya bilang, oh itu nih kodong nih yang beda sama Pak Camat untuk jadi dusun. Saya kan bicara seadanya Pak. Tapi yang saya cari ini nama aku Pak. Setiap hari saya ke kantor, kenapa nama aku tidak ada di staff, tidak ada di gambaran. Boleh pimpinan. Boleh saya dulu Pak Ketua BPD. Karena di mana itu mau lihat surat keputusan dan tidak ada nama Ata. Yang ada di SK Pak itu yang dilampirkan. Iya, tetapi ini Pak Camat selaku PT sudah menjelaskan dipisah yang ada jabatannya dengan yang sama dengan kita ada itu nanti pimpinannya. Cuma barangkali ya, kau apa nggak dikasih di SK dia namanya? Tidak berhentikan gitu, mau bagi membacakan. Tidak mungkin Pak Camat yang mengerti ini SK. Jangan disalahkan Pak Camat yang mengerti. Pak Camat sudah tanda tangan. Tapi kenapa ini SK tidak ada yang mau mengaku? Saya tanya pemerintahan yang bilang itu tidak ada pimpinan Buyur. Itu kan pimpinan itu pengambil kebijakan. Tetap Pak Camat akan jelaskan. Terbawa emosi di kapan? Jadi akan tahu misalnya itu tak masih tambah-tambah yang diceritakan. Saya tanyakan sebentar baca pimpinan sih dari pemerintahan. Saya tidak pernah tunggu minum mata. Ada SK-nya ini. Itu. Baik. Ini dilampirkan itu Pak. Saya juga pernah bicara orang suka. Satu-satu supaya oke. Silakan Pak Ketua Terima BPD. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan RDP yang saya hormati, Kepala SPND, Kepala Inspektorat. Terima kasih kami diundang untuk hadir di ruang yang terhormat ini dan rangka dengan pendapat berkaitan dengan hal yang terjadi di Talas. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh saudari Ibu Yus, saya sudah konfrontir ke beliau mengenai SK yang diterbitkan oleh pelaksana tugas Kepala Desa Talas kasih pemerintahan mengenai isu yang dianggap diberhentikan. Kalau yang saya lihat di SK itu yang dicantumkan namanya adalah yang dipromosikan atau digeser. Kalau berkaitan yang lainnya itu tidak dimuat di SK, tetapi saya bisa jamin bahwa yang diberhentikan hanya yang tidak memenuhi syarat karena usianya. Ya, ini barangkali kan dianggap bahwa SK yang keluar itu adalah SK terakhir. Bukan itu. Ada SK yang tidak dimunculkan di situ karena yang disebut hanya yang mendapat jabatan atau dipromosikan di tempat itu. Itu saya sudah sampaikan yang bersangkutan. Kita BPD sendiri sudah menyampaikan ke pemerintah berkaitan dengan saudara Matius dan saya sampai telepon bahwa Anda tidak diberhentikan. Anda tidak diberhentikan, cuma kalau ada yang diberhentikan itu yang mengenai usia sangat. Itu barangkali penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak Gubernur. Apanya lagi nih Bu Haji? SK-nya sudah terbit. Ada nama Anda? Boleh baca namanya di Tidak pahami. Dan sebelum itu ini SK sebelum diterbitkan, saya pertanyakan sama mereka ini kan SK baru dilampirkan Pak itu. Sekarang begini. Saya kira tidak perlu lagi dipermasalahkan karena SK-nya sudah ada. Ibu tidak diberhentikan. Sudah lima baru ada. Kenapa terima? SK-nya sudah ada. Selesai masalah tuh. Oke.
terkendali. Ya, kalau begitu. Apa lagi? Sampai Pak Dewan. Jadi bagaimana itu Sebentar ya. Sebentar. Hah? Kita selesaikan satu-satu. Ini sudah ada 2 permasalahan yang selesai. Nah, apa lagi? bagaimana itu yang kepala dusun yang tidak tahu lagi, tidak bisa lagi tanda tangan karena sakit ya, diangkat. Yang itu ya keluarganya sekte sekarang. Kepala dusun? Iya, Tonggolo. Baru diangkat. Iya, itu staf biasa ya, tanpa perekrutan itu Pak Dewan. Terus anaknya minta staf keuangan diangkat. Banyak sekali nih. Iya, ini memang orang bilang rumah pribadi ini di alam tanpa perekrutan juga dia. Jadi tadi diminta kemarin itu waktu saya klarifikasi soal dunia masyarakat, kita bilang Ali itu Agius tidak layak nih memang ada di kantor desa. Jangan dibohong nih, jangan dibohong. Banyak saksi tak, jangan dibohong, jangan masih salah. Ya, kita bilang Ali tidak layak gitu karena tidak tahu apa yang udah bikin. Ya mana itu kita masuk? Jadi memang jauh Pak Dewan Lari ke situ, ini sudah selesai. Saya tidak kasih kesempatan bicara kalau itu lagi. Itu sudah selesai. Nggak bisa lagi itu. Sudah selesai. Oke. Tanpa perekrutan. Jadi ini masyarakat Purwokerto dihargai. Kalau ada memang mau diangkat, ditongi. Baik, kasih banyak. Karena memang kehidupan di sini Pak Dewan dia bilang langsung sama saya, tidak ada orang pintar yang jadi tahu masa ini Bu Ali di sini kecuali di Nyomri. Tidak. Wah, iya. Itu saya sudah tahu. Saya bilang Benar. Nanti saya kasih kesempatan bicara. Kita jual lagi 02. Ada 02 di bawah di atasku. Sudah ya. Sudah ya. Kita sudah selesai di permasalahan ini. Sudah. Kasih pimpinan. Forum ini, forum. Baik. Mau menambah masalah atau mau menyelesaikan masalah? Ya. Jadi kalau permasalahan di luar yang bukan kewenangan Komisi 1 itu sebaiknya tidak usah dibicarakan di sini. Ya, itu bukan kewenangan Komisi 1 kalau terkait dengan yang bilang tidak layak. Yang kami butuhkan di sini adalah pengangkatan atau yang dilakukan yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Ya, itu yang saya butuhkan. Makanya dipanggil untuk klarifikasi DP supaya ditahu di mana kira-kira kekurangannya kalau terjadi sesuatu. Tetapi sesuai dengan penjelasan tadi Pak Camat dan Kepala Desa, semua yang dilakukan di etalase itu adalah berdasarkan regulasi dan undang-undang yang ada. Ya, oke? Nah. Terus saya tambahkan Pak Kadis tadi bahwa tolong Pak Kadis itu menyurat, kan saya ulangi, menyurat ke Kementerian Dalam Negeri untuk minta penjelasan terkait dengan itu supaya masyarakat kita di luar di Metalasa pun Kecamatan Palak seluruh Kabupaten Goa ini untuk bisa memberikan kejelasan kalau terkait dengan masalah itu. Ini bukan hanya di Metalasa, bukan hanya Palak.
sekabupaten Goa. Makanya kalau itu tertulisnya turun nanti insya Allah itu bisa memberi kejelasan kepada kita semua supaya tidak ada lagi kisru di desa dan di kecamatan lain. Saya kira itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kebetulan karena sudah mau masuk untuk duhur, saya kira Bapak dengar pendapat hari ini. Dari mana? Saya warga Binatang, bisa menyampaikan. Oke, singkat saja Pak ya. Baik, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan sidang dan semua orang yang ada di sini. Jadi saya Pak hadir di sini. Kebetulan saya terlibat demo kemarin. Jadi saya datang di sini untuk ya sebagai tanggung jawab juga harus menyelesaikan persoalan ini yang baik. Jadi kemarin itu Pak, jujur orang pertama yang mengamuk itu setelah Yusri Rituan katanya mengamuk. Saya terus terang dari dalam hati saya prihatin dan saya kasihan itu. Ini pendemo aksi damai. Dia hanya memberikan aspirasi masyarakat. Demo ini bukan untuk menjatuhkan Ninoy dan kawan, bukan. Ini untuk desa Jental ke depan. Karena kalau masyarakat memberikan aksi damai seperti itu, siapapun yang jadi kepala desa ke depan, teman lagi ada rapat di kantor DPRD Goa. Ya, bisa jadi anu ke depan supaya tidak ada lagi aparat desa yang melakukan hal-hal yang dan jujur Pak. Saya terus terang tidak usah saya sampaikan di sini. Tapi kalau masyarakat sudah ada di kepala saya, tapi tidak usah sampaikan di sini. Saya rasa Bapak sudah paham. Itulah kenapa saya sedikit mendukung demo itu, pasti demo aksi damai. Karena untuk desa Jental ke depan. Jadi saya lagi Pak, saya tanggapi sedikit manunya Pak Camat tadi bahwa sudah ya? Betul. Sudah ya? Ini sedikit lagi Pak. Jadi kalau mau dilanjut harus melalui mekanisme kembali. Kalau masyarakat setuju dan semua setuju, apa sih yang tidak bisa Pak kalau semua setuju? Seperti itu maksud saya. Terus seperti Ibu Yusko sedikit lagi, itu di kantor desa Pak harusnya ada kayak sipakat awal gitu. Kalau ada yang mau diangkat, ada yang mau diberhentikan, harus melalui mekanisme, harus melalui rapat-rapat semua persetujuan supaya aman. Ini salah satu bukti Pak. Kenapa terjadi demo? Karena tidak ada mekanisme yang dijalankan, tidak ada sipakat tahu. Akhirnya seperti itu. Seandainya tidak lewat sipakat tahu, pasti tidak akan terjadi demo. Selesai tarik karena ada dua persepsi yang tidak ketemu, makanya solusinya Pak mohon maaf ini kita sabar saja, kita akhiri ini. Silahkan pemerintah jadi netala berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Nanti kita tunggu itu yang kita minta tadi. Kalau nanti turun itu lantas menyalahkan dengan regulasi yang digunakan oleh camat, tentu ada petunjuk lain. Ada petunjuk lain. Nah, petunjuk itulah, rekomendasi itulah yang kita akan ikuti nanti untuk proses pemerintahan selanjutnya di Jenderal Lasai. Saya kira begitu ya. Kita paham semua? Oke. Saya kira RDP hari ini kita akhiri saja karena mengingat waktu juga sudah mau masuk luhur. Gitu ya. Oke, baik. Makasih, silakan. Ya, jadi begini Pak. Saya ini pemerintahan camat ini dilema dia. Dilemanya ada perangkat desa yang seharusnya sudah habis jabatannya. PRT ini yang bertindak selaku kepala desa aktif. Ini dilema ini. Jadi yang dulu, jadi yang salah ini sebenarnya. Pemerintahan daerah kenapa tidak dilakukan pemilihan? Begini Pak, dilemanya di sini ambigu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang kebagian dan Undang-Undang Nomor 6 2014. Ya, tunggu dulu. Jadi maksudnya Pak, ini